Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem, HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, dimanapun berada. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 128 ayat 2. Firman kita pada hari ini diambil dari Hebrew 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sering kita hafal dan kita kutip, tetapi juga salah satu yang paling sulit untuk benar-benar dihayati. Iman bukanlah perasaan optimis yang datang dan pergi. Iman bukanlah kepercayaan buta tanpa alasan. Iman adalah kepastian akan realitas yang tidak terlihat dan pengharapan akan masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita lihat 3 kebenaran dari firman kita pada hari ini. Yang pertama adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman memberi kepastian untuk masa depan. Kata dasar atau dalam bahasa Yunani disebut dengan hypostatis, secara harfiah berarti fondasi, landasan atau realitas yang mendasari. Iman adalah fondasi yang menopang seluruh pengharapan kita. Pengharapan bukanlah sekedar angan-angan kosong, tetapi keyakinan yang teguh akan apa yang Tuhan janjikan. Pengharapan Kristen bukanlah mudah-mudahan atau semoga saja. Pengharapan Kristen adalah kepastian masa depan, karena didasarkan pada janji Allah yang tidak pernah gagal. Kita berharap akan pengampunan dosa, hidup kekal, dan kemuliaan di surga, bukan karena kita bisa melihatnya, tetapi karena Tuhan yang berjanji setia. Iman adalah dasar yang kokoh di atas pengharapan itu berdiri. Yang kedua adalah iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman meyakinkan kita akan realitas rohani. Kata bukti atau dalam bahasa Yunani disebut dengan elatkos, berarti keyakinan, kepastian atau demonstrasi. Iman memberi kita kepastian tentang realitas yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Kita tidak bisa melihat Allah, tetapi dengan iman kita yakin bahwa Ia ada. Kita tidak bisa melihat surga, tetapi dengan iman kita tahu bahwa Ia telah menyediakan tempat bagi kita di sana. Kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah kita, tetapi dengan iman kita percaya bahwa Ia sanggup. Iman bukanlah bertentangan dengan akal, melampaui akal. Iman adalah mata rohani yang memungkinkan kita melihat dunia yang tidak terlihat. Seperti yang Paulus katakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di 2 Korintus 4 ayat 18. Yang ketiga adalah iman menggabungkan masa kini dengan masa depan. Iman menjembatani jurang antara apa yang kita lihat sekarang dan apa yang Tuhan janjikan akan terjadi. Kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan, tetapi iman membuat kita yakin bahwa suatu hari Allah akan menghapuskan segala air mata. Kita menghadapi kematian, tetapi iman memberi kita kepastian kebangkitan. Kita bergumul dengan dosa, tetapi iman meyakinkan kita bahwa suatu hari kita akan sempurna seperti Kristus.
Sahabat Carpe Diem dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan sebuah bangunan pencakar langit dan menjulang tinggi. Di atas tanah kita melihat baja, ada beton, dan ada kaca yang kokoh. Tetapi di bawah tanah ada fondasi yang tidak terlihat mata, tertanam jauh dalam bumi. Fondasi itulah yang menopang seluruh bangunan, membuatnya tetap berdiri tegak melawan gempa dan angin topan dan apapun. Iman adalah fondasi yang tak terlihat itu. Dunia tidak dapat melihatnya, orang lain mungkin meragukannya, tetapi iman Allah yang menopang seluruh hidup kita membuat kita tetap teguh di tengah goncangan kehidupan. Tanpa iman kita akan runtuh, tetapi dengan iman kita akan berdiri teguh sampai akhir. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Ajari kami untuk memahami Tuhan tentang iman, tentang kepercayaan kami, tentang kehadiran-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat memahami sepenuhnya Tuhan arti apa yang tentang iman yang kami dalami Tuhan. Tapi kami satu hal, kami percaya bahwa iman yang kami kepada-Mu Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan Yesus Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.